yang satunya enggak. Oh iya, ya berarti sambil ditunggu ya Mas ya. Sama-sama berdua. Ya, itu kan enggak berani. Ya. Menteri Perhubungan, Menhub, Dudi Purwagandi memantau langsung proses evakuasi KMP Tunu Pratama Jaya di Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Jawa Timur, Kamis, 3 Juli 2025, malam. Dikutip dari tribunbali.com, Menhub Dudi telah menginstruksikan Komite Nasional Keselamatan Transportasi, KNKT, untuk menginvestigasi penyebab kecelakaan KMP Tunu Pratama Jaya yang tenggelam di Selat Bali. Keselamatan penyeberangan adalah prioritas utama. Karena itu, saya sudah menginstruksikan KNKT untuk melakukan investigasi terkait penyebab kecelakaan dan berkomitmen untuk mencegah terulangnya peristiwa serupa, kata Menhub Dudi. Menhub juga menginstruksikan tim gabungan yang terdiri dari Basarnas, TNI, Polri, Syah Bandar, KPLP, ASDP, serta unsur terkait lainnya untuk melanjutkan dan mempercepat pencarian korban. Ia berharap pencarian yang dilakukan dapat menemukan lebih banyak lagi korban yang selamat. Namun demikian, ia meminta seluruh pihak untuk bersabar, sebab fokus utama yang saat ini dilakukan adalah upaya maksimal melakukan pencarian dan pertolongan terhadap korban. Kita punya golden time yang harus dimanfaatkan sebaik-baiknya untuk pencarian dan pertolongan korban KMP Tunu Pratama Jaya. Kami berharap bisa menemukan lebih banyak lagi penumpang yang selamat, ujar Menhub Dudi. Menhub menjelaskan, jumlah penumpang KMP Tunu Pratama Jaya diketahui sebanyak 53 orang, sedangkan awak kapal berjumlah 12 orang. Adapun total kendaraan yang diangkut berjumlah 22 unit. Hingga malam ini, kemarin, korban selamat yang berhasil ditemukan oleh tim gabungan berjumlah 29 orang, sementara yang meninggal 6 orang. Atas nama pemerintah, saya menyampaikan turut berduka cita yang mendalam bagi keluarga korban dan bagi korban yang selamat. Saya berdoa semoga segera diberikan kesembuhan, terang Menhub Dudi. Terkait penumpang kapal yang tidak terdaftar dalam manifest, Menhub Dudi menyebutkan bahwa pihaknya akan melakukan konfirmasi dan verifikasi ulang untuk memastikan kebenarannya. Kami akan melakukan verifikasi untuk memastikannya, termasuk apakah ada penumpang yang selamat namun belum melaporkan, tambahnya. Menhub Dudi mengapresiasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pencarian dan pertolongan ini. Ia pun berpesan kepada seluruh petugas untuk tetap mengutamakan keselamatan di lapangan. Mengingat kondisi cuaca di Selat Bali yang kurang bersahabat, saya meminta seluruh petugas untuk tetap memerhatikan faktor keselamatan. Semoga kerjasama dari seluruh tim gabungan memberikan hasil yang maksimal, sebutnya. Kedepan, Menhub mengajak seluruh pihak, termasuk operator penyeberangan dan masyarakat untuk bersama-sama memperkuat budaya keselamatan di sektor penyeberangan. Ia pun berjanji akan memberikan informasi terkini kepada publik seiring perkembangan penanganan insiden. Sementara itu, proses pencarian terhadap 30 korban yang belum ditemukan dilanjutkan hari ini dengan menerjunkan sejumlah alut. Tim SAR gabungan kembali melanjutkan upaya pencarian terhadap 30 orang korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di perairan Selat Bali. Pada hari H2 pencarian ini, Jumat 4 Juli 2025 proses pencarian melibatkan ratusan personel gabungan serta sejumlah alut darat dan udara, serta mendapat dukungan penuh dari nelayan sekitar. Tragedi tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya di Selat Bali, Rabu, 2 Juli 2025, tengah malam menyisakan kisah haru.
Dikutip dari tribunjatimtimur.com, seorang remaja berusia 15 tahun, Eka Toniansah, bertahan berjam-jam di laut lepas sambil memegangi jasad ayahnya, Eko Sastrio, 51 tahun, yang telah meninggal dunia. Kisah ini diceritakan oleh Agus, paman Toniansah, saat ditemui di rumah duka yang berlokasi di lingkungan Sukowidi, Kelurahan Kelatak, Banyuwangi, pada Jumat, 4 Juli 2025. Toniansah sendiri saat itu belum bisa ditemui karena masih dalam masa pemulihan. Menurut Agus, Toniansah berhasil selamat berkat jaket pelampung yang ia kenakan. Sepanjang malam hingga pukul 5.30 pagi, ia mengambang di laut sambil memegangi tubuh ayahnya yang sudah tak bernyawa. Itu sampai jam setengah 6, sampai ditolong oleh nelayan, ungkap Agus. Eko dan Toniansah diketahui menumpang kapal feri tersebut sebagai sopir dan kernet truk. Eko merupakan pengemudi truk tronton, sementara Toniansah ikut menemani sambil belajar menjadi sopir seperti ayahnya. Mereka berada di lokasi berbeda saat kapal mulai terguncang oleh ombak besar. Eko semula berada di dalam truk yang diparkir di lambung kapal, sedangkan Toniansah berada di dek atas bersama para penumpang lain. Tapi bapaknya kehabisan rokok. Jadi menyusul naik ke atas meminta rokok ke anaknya, jelas Agus. Tak lama setelah keduanya bertemu di atas kapal, gelombang besar menghantam. Kondisi kapal menjadi tidak stabil hingga akhirnya miring ke kiri dan perlahan tenggelam. Dalam kepanikan, mereka segera mencari jaket pelampung. Toniansah berhasil mengenakan pelampung dengan ukuran pas dan mengikatnya dengan baik. Namun sayangnya, jaket pelampung yang diperoleh Eko terlalu kecil dan tidak sempat terpasang dengan sempurna. Mereka tidak sempat melompat. Jadi sempat ikut terbawa kapal tenggelam sekitar 20 detik, lanjut Agus. Detik-detik di bawah air itu sangat menentukan. Toniansah berhasil muncul ke permukaan dalam keadaan selamat. Namun sang ayah, yang diduga sudah menelan terlalu banyak air laut, tidak berhasil diselamatkan. Dalam kondisi gelap gulita, dingin, dan kelelahan, Toniansah berjuang mempertahankan dirinya di laut sambil terus memegangi tubuh ayahnya. Ia ingin memastikan jasad sang ayah bisa ikut kembali ke daratan. Harapan itu terwujud ketika sebuah perahu nelayan melintas sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Nelayan yang melihat keduanya langsung memberikan pertolongan dan membawa mereka ke daratan. Ada sebanyak 14 kapal yang melakukan pencarian di kawasan selatan. Mencari keberadaan korban dan lain. Kembali tenggelamnya kapal Tunu Pratama Jaya yang berangkat dari Ketapang Manuk, Bali. Berdasarkan data yang kita dapatkan, kapal tersebut ketika selama 2 hari pencarian dilakukan untuk benda-benda atau 22 kendaraan tersebut hingga kini juga belum ditemukan. Bahkan lokasi keberadaan kapal yang tenggelam itu juga belum ketemu. Hal ini menjadi salah satu indikasi yang menjadi perhatian. Tribun X menghadirkan lokal menjadi Indonesia.